usah dari belum pas. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak. Selamat datang di sesi konsul kita hari ini ya. Ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir di sini. Ya. Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, Ya. baik untuk mengikuti sesi konsul pada hari ini. Sebelum kita mulai, saya Mbak Bintang dan Mbak Gisri tidak perlu khawatir dengan sesi konseling kali ini. Iya. Ya, kalau cerita aja gitu. Iya. Nggak usah takut tentang adanya kebocoran cerita. Iya. Itu sih terbuka aja kepada kita di sini. Gitu. Iya. Oke, jadi gimana nih perjalanan ke sini nih? Ya. Iya, saya Mbak Lintang dulu deh. Ya, boleh. Kalau dari saya sih alhamdulillah ya, karena emang nggak jauh kos saya dengan lokasi saat ini di kampus, jadi alhamdulillah masih aman. Macet nggak ada Mbak? Alhamdulillah nggak, mungkin antri di Smart kita aja sih. Jam berapa tadi Mbak Bintang ke Jam berapa? Jam 7.12. Kalau saya tadi macet sih Pak, saya macetnya di area veteran tadi, kayak banyak orang-orang mau nyebrang gitu, jadi kayak saya nunggu kayak dulu tadi udah kena lampu merah, terus kena orang-orang nyebrang, terus belum putar balik juga, jadi kayak udah buru-buru dan mepet kuliah gitu loh. Tadi alhamdulillah juga nggak telat datang kuliah, habis kuliah terus melaksanakan sesi konseling pada pagi hari ini. Itu aja sih Pak. Overall good semua ya? Ya, aman-aman aja. Iya. Jadi tidak ada suatu hal yang bikin teman-teman lagi apa istilahnya? Nggak ada hambatan. Iya, nggak ada hambatan. Tidak. Alhamdulillah pagi ini juga aman-aman aja. Kosan juga lancar. Lancar. Iya, alhamdulillah banget. Alhamdulillah banget ya. Sahur nggak tadi sahur? Oh ya, bulan puasa ini saya tadi nggak sahur Pak. Tadi bangun-bangun sudah 5:30. Iya, saya kira itu kok ada suara burung. Biasanya kalau burung berkicau itu sudah pagi. Ternyata pas saya lihat HP itu ternyata udah 5:30. Jadi saya nggak sahur dan saya baru sholat subuh aja 5:30 Pak. Baru bangun, bener-bener tidur itu nggak bangun sama sekali, bangunnya 5:30. Tidurnya malam mungkin ya Mbak? Ya, memang tidurnya tadi kemalaman, sekitar jam 2 pagi, seperti itu Pak. Jadi nggak bangun sahur. Iya, nggak bangun sahur. Kalau Mbak Lintang gimana untuk sahurnya tadi? Kemarin kan bercerita tentang sahurnya kan mendapatkan sahur on the road lah. Oh iya, dapat sahur di dekat stasiun. Hari ini tidak? Nggak kemana-mana. Oh, nggak kemana-mana. Tidur sih, tidur, tapi alhamdulillahnya bangun di jam berapa ya, jam 3 itu Bangun ke sahur. biasanya bangunnya tuh kayak telat gitu loh, terus sholat subuh baru bangun. Iya. Bisa sahur. Sahur sekedar minum doang. Ya biasanya gitu. Sahur Kalau minum emang doang. lagi kayak males, dia males masak, apa sih, males pesen makanan gitu. Biasanya cuma nyemil doang sih. Kebetulan saya tuh kayak stok snack gitu, sambil cemilan sama Mungkin teman-teman sudah teman-teman sudah mungkin Mbak Lintang dapat sahur, Mbak Lisa mungkin kurang dapat sahur karena semalaman dari sholat subuh tadi yang harusnya pagi. Iya, ternyata sudah pagi. Apa gitu ya. Oke. Nah, kemarin kan ini ya, teman-teman sudah cerita tentang Mbak Lisa, Iya. tentang orang takut keluar kamar karena Mbak Lisa sering merasa ya karena nggak punya teman kan, bukan teman ya, kayak kita tuh sosial Iya. di situ banyak kemudian Iya. sudah Mbak Lisa kemarin Mbak Lisa pernah mengalami kejadian semester 2 dan semester 4 ini. Mbak Lisa diberi kritikan sama dosen Iya. keras ya. Iya, benar Pak.
kecil kan itu mulai ngui sakit hati atau gimana gitu kan Iya. nah dari cerita Iya. saat ini kita memutuskan memilih siapa yang tapi santai teman-teman sudah tenang ini sitok-sitok satu-satu Iya. hari ini nggak bisa diselesaikan kalau nggak bisa diselesaikan pekan depan mungkin nggak ditanggung dulu atau gimana intinya pasti ini bakal selesai tapi satu-satu ya Iya, boleh. disepakati bareng-bareng saat ini yang diulik siapa sebenarnya Indonesia bisa wanita Saya nggak apa-apa, saya bersedia kok Pak untuk bercerita. Karena ini memang juga menjadi pikiran saya akhir-akhir ini seperti itu, seperti yang saya jelaskan pertemuan lalu. 50% kayak gitu, Indonesia. Saya bersedia Pak, karena dari sesi konseling pada minggu lalu kan saya memang ceritakan itu kepikiran kan, dan ini ternyata waktu sesi konseling kedua sekarang ternyata ya pikiran itu memang masih ada, karena ya tiap pertemuan kan memang masih bertemu mata kuliah itu kan. jadi teruskan Mbak Kisah ya kali ini Iya. kita dulu mungkin di pekan depan boleh tanya karena kita harus Iya. dalam konseling kali ini kan kita mencoba melihat hubungan antar apa yang kita rasakan dan bagaimana kita bertindak. Jadi mungkin kita akan berusaha menghubungkan tiga faktor yang ada. Iya. Pikiran juga bisa menghubung ke laki kita kan. Iya. Jadi kita mungkin dari Mbak Mika sendiri mungkin ceritakan kembali tentang situasi saat itu seperti apa dan rasanya seperti apa. Kalau situasi yang di kelas itu sebenarnya ya memang seperti kelas biasanya gitu sih Pak, kayak ya udah gitu di kelas itu teman-teman ya kondusif, tapi ketika situasinya mungkin menjadi lebih tegang ketika dosen tersebut mengkritik saya, teman-teman tuh kayak jadi lebih diem gitu loh, kayak lebih mungkin karena saya mendapatkan kritikan dengan cara bicara saya yang terkesan salah di depan teman-teman saya, itu mungkin teman-teman membuat situasi di kelas itu jadi menjadi lebih aware gitu, kayak teman-teman kayak jangan melakukan hal kesalahan yang dibuat Keisha gitu, kayak jadi kayak gitu aja sih Pak, mungkin jadi buat lebih tegang, dan itu membuat saya lebih tegang juga Pak pada saat itu ketika saya mendapatkan kritikan. Saya itu juga merasa kayak tegang gitu, terus saya merasa takut jika saya memang mendapatkan kritikan lain di hari yang sama, itu aja sih Pak. Merasa sangat tegang Iya, merasa sangat dan tegang. takut karena Iya. di posisi itu Mbak Kisah sendiri yang Iya. Iya, seperti itu Bapak. itu muncul saat Indonesia itu kan itu Iya, benar Pak. itu terjadi semester 4 itu Kalau dalam semester 4 ini ya karena masih baru berapa pertemuan ya Pak, sekitar 6 pertemuan, itu mungkin sekitar 3 kalian lah. Iya, setengahnya. Ya setengahnya. Waktu kelas online aja kayak saya nggak ngapa-ngapain, saya diem on cam aja, saya ditunjuk suruh menjawab. Ayo Mbak Keisha menjawab, kayak kenapa harus saya gitu loh, kenapa harus saya gitu sih. Ya udah. Iya. pengalaman Ya makin intens, semakin lama kayak kenapa makin saya sering disebut, sampai ada situasi di mana saya itu tiap memasuki mata kuliah itu saya berusaha untuk datang lebih awal, untuk datang lebih dulu daripada dosennya, dan saya memilih bangku yang belakang dan jauh dari tempat duduk dosen tersebut, agar ya saya biar nggak sedekat itu melihat orangnya gitu loh Pak. Saya lebih ke menghindar aja sih waktu di kelas, jadinya saya kayak gitu. Ya
terus ada situasi Pak di mana saya waktu itu memang hampir terlambat melaksanakan kuliah seperti itu, kayak sudah kurang 1 menit lagi. Nah waktu itu karena perkuliahan itu dilaksanakan di lantai 6 atau lantai 7 kalau nggak salah. Nah itu saya melihat beliau itu antri lift Pak di bawah. Nah itu karena saya kan takut sifat kebencian saya ini muncul daripada hal yang saya takutkan yang enggak itu muncul di dalam diri saya, lebih baik saya menghindar aja. Akhirnya melihat beliau itu antri lift, saya lebih baik lari naik tangga 7 lantai Pak untuk mendahului lift tersebut. Kayak saya itu berusaha kayak gimana caranya dengan kekuatan kaki saya ini saya lebih sampai lantai 7 dulu daripada dosen tersebut biar nggak datang bersamaan, dan saya bisa milih untuk duduk di belakang sendiri seperti itu sih Pak. Pernah di situasi seperti itu. Iya. Situasi menolak tidak bisa itu cukup membuat saya takut ya. Iya, saya takut. Ya saya takut nanti kalau misalkan di dalam lift kayak diem sambil menunggu lantai 7 nanti ada bicara sesuatu gitu, saya daripada kepikiran hal yang enggak sudah overthinking sebelum melakukan, ya udah saya ketika bisa naik tangga ya naik tangga aja daripada satu lift sama beliau, kayak gitu aja sih. Mengalah istilahnya. Ya lebih baik mengalah seperti itu, dan dari situ membuat saya sedikit lebih tenang walaupun capek di kaki ya, tapi dari situ saya mendapatkan ketenangan kalau misalkan ya udah saya bisa melewati tidak mendapatkan kritikan, kayak kemungkinan mendapatkan kritikan kayak gitu sih. Mengurangi intensitas ketemu secara lebih dekat gitu sih Pak. Bisa melakukan cara bisa terhindar. Iya, saya lebih ya kira-kira ini karena merasa sudah capek ya Pak secara batin. Bukan itu sih Pak, lebih tepatnya kalau orang-orang mikir kalau dikritik atau jatuh dari motor atau segala macam kan mungkin yang dipikirkan malu dulu baru sakit. Kalau saya enggak sih Pak, saya lebih ke milih sakit di diri saya sendiri gitu loh Pak. Kayak saya takut diri saya kepikiran, terus saya takut nggak bisa tidur kepikiran gitu, terus kepikiran nilai juga kan saya takut berpengaruh subjektif gitu kan Pak. Pikiran saya sudah mikir yang enggak gitu, jadi saya lebih mikir ke diri saya sendiri gitu sih Pak, bukan ke malu dengan teman-teman gitu sih. Ya karena saya mikir ya saya sekarang lebih mikirin diri saya sendiri dulu daripada mikirin skill dosen saya ke teman-teman gitu sih Pak. Karena memang mengganggu banget akhir-akhir ini di pikiran saya. Sampai itu bukan yang di setiap mata kuliah kan ya Mbak? Enggak, tidak di setiap mata kuliah, hanya satu mata kuliah saja kebetulan. Itu kan tadi Mbak Sisi bilang kalau ketemu itu menghindar. Iya. Kalau misal ketemu di luar itu juga menghindar. Kebetulan ketika di luar perkuliahan, alhamdulillahnya saya tidak pernah bertemu Mbak Lintang. Jadi kayak ya udah pikiran-pikiran itu memang tidak pernah muncul ketika saya tidak melihat muka beliau atau tidak bertemu dengan mata kuliah itu seperti itu. Jadi ya aman-aman aja gitu, dalam diri saya juga merasa aman-aman aja gitu sih. Rasa itu muncul ketika bertemu dengan Ya lebih ketakutan ataupun lebih ke apakah di pertemuan ini skill saya tetap gitu-gitu aja kayak gitu, selalu muncul di pikiran saya itu berulang-ulang kayak gitu. berarti Mbak Lisa sendiri tentang skill Mbak Lisa gitu-gitu. Ya kayak ngerasa ya ketika misalkan ya Pak di pertemuan ini saya mendapatkan kritikan, kan saya kan berpikirkan kayak apa aku nggak pinter itu di mata kuliah itu sampai mendapatkan kritikan. Terus ketika di pertemuan berikutnya terus saya itu kepikiran lagi kan Pak, kayak kira-kira di pertemuan ini saya mendapatkan kritikan yang sama atau enggak ya. Kalau misalkan mendapatkan kritikan yang serupa berarti kan ya usaha saya untuk belajar sebelum 1 hari sebelumnya, terus membaca modul yang diberikan itu kan kayak
merasa sia-sia gitu kan. Terus saya merasa kayak kok gini-gini aja ya aku, apakah aku nih emang kemampuan saya cuma mentok di situ aja kayak gitu. Jadi saya selalu kepikiran kayak gitu aja sih. Ini merasa aku selalu kayak gini, aku Ya. selalu kayak apakah saya kurang bisa Iya, yang selalu pikirkan terus menerus tiap ada mata kuliah itu gitu sih Pak. terutama kalau ketemu dosennya. Iya, kalau ketemu dosennya tuh saya tuh kayak overthinking dan deg-degan gitu loh, kayak deg-degan, takut mendapatkan kritikan, hal kayak gitu. Terus kayak apalagi kan ya kebetulan dosen tersebut kan hafal dengan nama saya gitu. Saya takut hal yang menjadi ikonik saya di kelas itu disebutkan, dan itu takut membuat saya sakit hati gitu aja sih Pak. bisa sering perasaan dan saya sering berpikir bahwa Iya. Mbak Kesha sendiri sudah pernah membuktikan atau tidak percaya pikiran-pikiran Mbak Kesha? Kalau untuk membuktikan, Mbak Kesha sudah pernah kerja kayak gini, Mbak Kesha kayak gini, atau cuma Asumsinya. ya pikiran-pikiran ya asumsi Mbak Kesha? kalau misalkan saya mencoba memikirkan, sebenarnya waktu itu pernah saya pikirkan sih, karena sebenarnya ketika saya punya pikiran apa aku nggak sepinter itu tuh sebenarnya kan itu bisa saya pikirkan di mata-mata kuliah lain. Ternyata pada saat mata kuliah lain pun saya merasa enjoy aja dan fine aja gitu sih Pak. Kayak saya nggak pernah mendapatkan kritikan yang sebegitunya di mata kuliah lain. Harusnya dengan cara saya berpikir nggak sepintar itu tuh mungkin bisa dipikirkan lagi gitu loh, nggak sepenuhnya benar. Tapi entah kenapa ya Pak, memang masih belum hilang, masih belum terbiasa aja gitu loh sampai sekarang. Kenapa di mata kuliah itu aja saya mikir kayak gitu. Yang Mbak Kesha capai adalah menghilangkan perasaan-perasaan negatif, pikiran-pikiran negatif. Iya. Apakah ada ketika Mbak Kesha ketika tidak wisata yang maka ada kalimat-kalimat yang Mbak Kesha keluarkan langsung emang ini kalau waktu di kelas ya, kan saya kan punya sahabat gitu ya yang biasanya kayak duduknya itu selalu sampingan gitu loh, tiap mata kuliah itu selalu sampingan. Terus saya itu bilang kan ke dia kayak kok yang dapet kritikan aku aja ya, aku mikir gitu sih waktu di kelas. Tapi ya kayak ya udah, karena pikiran itu cuma sepintas aja, karena kalau saya mikirin itu di kelas saya jadi nggak mendengarkan penjelasan di kelas gitu kan, dan pembelajarannya kan juga cukup lama. Jadi kayak ya udah itu kayak cuma lewat aja, kayak kok cuma aku aja. Tapi kayak ya udah, saya nggak perlu mikirin orang lain ketika nggak mendapatkan kritikan itu, ya itu lebih bagus gitu sebenarnya, gitu aja sih. tentang pikiran-pikiran lagi ya, kalau pikiran-pikiran ya Iya, saya suka kepikiran aja sih Pak akhir-akhir ini. terkait maksudnya dari satu tahun ke tahun itu. Oke, berarti yang kita balik ke Mbak Kesha. Coba dari Mbak Kesha sendiri melihat apa sudut pandang dari teman-teman Mbak Kesha terkait dosen tersebut. Ini baru lanjut. Oh, kalau sudut pandang dari teman-teman saya mungkin ya teman-teman saya menganggap bahwa ya memang pembawaannya, cara mengajarnya memang seperti itu, gitu aja sih. Jadi terkadang saya bersyukur ya Pak, saya punya teman-teman yang memang suportif atas apa yang saya lakukan gitu. Alhamdulillah pada di kelas juga saya nggak pernah merasa sendirian gitu, kayak memberikan saya apa ya, penenang seperti itu, kayak nggak apa-apa, memang cara pembawaannya kayak gitu, mungkin nggak usah dimasukin hati kalau misalkan di kelas, biar nggak mengganggu cara aku memproses untuk menerima pembelajaran, gitu aja sih Pak. Teman-teman juga mensupport Mbak Kesha memberikan
support di belakang gitu kan. Iya, penguatan iya dikasih penguatan, kayak dikasih support gitu, dikasih penenang. Terus saya merasa kayak iya sedikit lebih tenang aja sih pada saat itu mendapatkan kata-kata yang tepat. Iya. Iya. Bisa bilang anu ya kayak itu kan banyak yang sosoknya bisa tapi ingin jadi kayak gitu apakah Mbak Lisa sudah pernah memberikan ketika apakah pernah terjadi Ke apa nilai? Kalau ke nilai, ya menurut saya cukup baik sih Pak. Bisa dibilang ya sama rata dengan teman-teman saya sih sebenarnya, sama aja. tapi berarti bukan diberikan nilai yang cukup buruk ya. Tidak, alhamdulillahnya dari overthinking yang saya lakukan ternyata nilai yang diberikan pun ya alhamdulillah sama-sama aja gitu dengan teman-teman saya. Jadi ya saya bisa menerima aja gitu aja sih. Tidak ditemukan oleh kita bahwa Mbak Lisa tidak seperti itu gitu. nggak berpengaruh lah ya ke nilai. Apa yang sudah bisa mengurangi atau Kalau dari saya sebenarnya pada saat ini memang sudah berusaha mengurangi sih Pak, karena memang kalau misalkan secara dari nilai kan memang tidak dibuktikan secara nilai kalau misalkan saya memang nggak sepintar itu di mata kuliah itu, tapi saya entah kenapa ya saya merasa kurang aja dari apa yang saya lakukan itu, saya selalu merasa kurang aja dari skill yang saya kerahkan. Jadi saya selalu akan berusaha lebih keras lagi agar saya tidak mendapatkan kritikan lagi atau berusaha lebih keras lagi untuk mendapatkan nilai yang lebih baik lagi seperti itu dari mata kuliah itu. Kan seperti itu gitu ya. Iya. Nah, ketika Mbak Kesa sudah belajar satu hari sebelumnya, Iya. malam itu, gitu, apakah Mbak bisa mendapatkan kritikan tersebut? Sometimes enggak sih, karena alhamdulillah walaupun di sini saya merasa memang tidak nyaman di satu mata kuliah, dan di situ saya tetap alhamdulillahnya tetap aktif di kelas sih, walaupun ada hal yang memang saya pikirkan, ada rasa deg-degan, ada rasa takut yang saya punya ketika mengikuti mata kuliah tersebut. Alhamdulillahnya saya tetap aktif Pak, kayak aktif berusaha menjawab atau berusaha presentasi, atau ketika ada sukarelawan itu saya berusaha untuk maju seperti itu ya, walaupun yang saya jawab itu entah benar atau salahnya, ketika saya sudah berusaha ya nggak apa-apa, karena ya yang apa yang kamu pelajari satu hari sebelumnya itu ya bisa kamu buktikan di kelas, dan mungkin hal yang dipandang dosen tersebut memang sangat kurang atau saya mendapatkan kritikan terus itu mungkin di pikiran saya itu mungkin bisa dikurangi ketika saya bisa menjawab pertanyaan dengan baik seperti itu sih Pak. Saat itu pikiran belaka ya yang tidak dapat dibuktikan, itu tidak terjadi kan Mbak Kesa terkait bulan itu nggak belum cerita pada kalau tadi kan itu nggak bukan juga pikiran akan apa semuanya kan Mbak. Iya. Ketika Mbak Iya. seperti itu juga perlu berpikir bahwa tidak semuanya yang Mbak Kesa pikirkan itu terjadi loh. Iya. Apa yang Mbak Kesa pikirkan itu yang akan terjadi asli, dan Mbak Kesa nggak akan mungkin. Nah, ketika Mbak Kesa mendapatkan, Mbak Kesa mikir apa tentang beliau, kira-kira dia memikirkan apa coba? Saya nggak mikir apa-apa tentang beliau sih, kayak mungkin kayak oh ya udah, lebih ke bukan ke saya nggak pernah ada pikiran untuk memikirkan beliau tentang seperti apa, tapi lebih ke kayak ya saya lebih ke kembali ke diri saya sendiri lagi, seperti yang saya katakan itu, kayak saya mendapatkan kritikan itu pikiran itu selalu kembali ke saya, kayak wah ternyata aku salah lagi ya, kayak gitu sih, emang salah lagi ya, emang salah ya, kayak gitu sih Pak. Iya, kayak terulang lagi gitu sih Pak. Jadi ketakutan yang saya miliki ku kalau misalkan kejadian itu kayak wah ternyata apa yang saya pikirkan selama ini itu memang masih terjadi lagi, kayak
kayak gitu. Tapi untuk memikirkan bagaimana cara pandang saya ke beliau itu nggak ada sih Pak. Mungkin karena ya saya udah mendapatkan penenang dari teman itu tadi, kayak kalau misalkan memang cara pembawaannya dosen tersebut memang kayak gitu, jadi saya nggak pernah memikirkan hal yang buruk tentang itu sih. Jadi teman-teman juga masih ada ini ya, karena kayak dari teman-teman ini bukannya kayak malah apa ya, menjatuhkan kehidupan, karena Iya. dari dosennya semuanya juga udah tahu Iya. itu ya emang gitu. Iya, jadi saya nggak pernah memandang hal yang buruk tentang hal itu, tapi lebih ke mempertanyakan skill yang saya punya aja sih. Jadi overthinking itu aja. Ya, kan di itu sebagai sudah bilang tidak dibuktikan ya sebenarnya. Apakah skill bagusnya kurang lebih tetap efektif sekali bulan istilahnya tetap update biasanya Iya. bahkan Iya. mungkin hanya aku ingin belajar dari mas banyak tetap ya, Poin positif ya terima kasih ya Pak. Dan itu kalau dipikir-pikir ya saya nggak menyadari kalau misalkan memang masih ada hal positif yang bisa saya lakukan di dalam kelas seperti itu. Terima kasih ya Pak sudah buat saya sadar ternyata selama ini juga hal yang saya pikirkan itu tidak selamanya buruk seperti itu. Kemudian pikiran positif itu positif itu harus tetap ditimbulkan ya Mbak Bisa ya. Mbak Bisa juga harus berpikir ketika Mbak Bisa memikirkan itu bahwa itu tidak akan terjadi di konfliknya dan maksudnya di kejadian itu Iya. realistis aja kita istilahnya jalan lurus ya sudah. Gini Mbak, ada satu saya pernah baca satu quotes ujian yang kamu belajar hari ini ya untuk Iya. ujian besok kan besok Oh iya. dan hari ini selesaikan Iya. stop memikirkan ayo berusaha menggunakan semuanya itu ya udah saya pikir besok Iya. biar Mbak Kisah juga nah ujian Iya. hari-hari mungkin ya hari ini besok Iya. oke ini udah alami aja itu kan toh juga ya hari juga bakal selesai Iya. toh juga ini juga bakal selesai. fokusnya pada hari ini. Betul gitu Mbak Rita. Ya mungkin bisa saya coba pikirkan lagi ya Pak. Mungkin kayak saya berusaha untuk mengurangi dulu aja sih sebenarnya. Ya kalau misalkan nggak dipikirin sebenarnya juga nggak apa-apa loh, nggak mengganggu juga sih sebenarnya. Jadi Mbak Rita sudah mau ya buat Iya Pak, terima kasih ya Pak sudah membantu saya dan memberikan pandangan yang sebenarnya memang sebelumnya saya ini belum sadar seperti itu, dan dari Bapak yang bercerita ternyata ya sebenarnya memang hal yang saya lakukan itu tidak sepenuhnya buruk seperti itu. Iya. itu akan kita buktikan Iya. Mbak Bisa emang apa yang bisa kurangin dan tadi itu yang lalu muncul kan Pak sudah sebut aja Iya. seperti itu. Iya, terima kasih ya Pak. Sama mungkin dari Mbak Lintang sendiri ada yang terapkan hal yang serupa. Kalau dari saya sih sejauh ini belum ada, tapi jadi saya itu apa ya jadi punya pandangan gitu loh, bahwa orang kayak misalnya dosen itu mungkin ya karena dari Mbak Kisha sendiri, Mbak Kisha udah berusaha kayak aktif selalu tadi kalau ada Sukarelawan untuk presentasi atau menjawab. ya Mbak Kisha itu bersedia, terus Iya. juga dari aktifnya Mbak Kisha itu jadi kayak poin penting gitu loh. Jadi apa ya, karena kalau saya lihat saya ini dari diri saya sendiri saya nggak yang sebegitu aktif, jadi mungkin apa ya, Mbak Kesha aja mikirnya kayak gitu gitu. Mbak Kesha aja dibilang kayak gitu, padahal Mbak Kesha itu aktif, apalagi saya yang nggak sebegitu aktifnya. Jadi saya tuh juga jadi punya pikiran gitu sih. Iya.
Bu sudah memberikan hal yang serupa ya kepada mana mungkin kalau waktu kita juga habis ya. iya kalau yang saya pikirkan sebenarnya saya itu alhamdulillah ya Pak, saya ada pandangan baru tentang diri saya ketika saya selalu overthinking dengan skill yang saya punya, dengan usaha yang saya kerahkan, dengan berusaha keras saya tiap malam sebelum mata kuliah, ternyata nggak sepenuhnya buruk. Dan ternyata dari usaha saya yang mengusahakan tetap aktif di kelas itu memang nggak semua orang bisa yang kayak diucapkan Mbak Lintang itu. Kayak saya merasa bahwa ya sebenarnya yang saya lakukan di sini memang nggak sepenuhnya buruk kayak gitu. Saya memandang bahwa ya kayaknya kalau misalkan saya lebih bisa lagi untuk mengurangi pikiran-pikiran itu. Ketika Bapak Villa juga bilang kalau misalkan ya udah yang hari ini dipikirin hari ini, besok dipikirin besok, itu mungkin bisa saya coba besok gitu, apakah ini bisa benar-benar mengurangi cara pandang saya terhadap sesuatu atau tidak, seperti itu. Jadi saya merasa bahwa merasa lebih lega juga dan berterima kasih ya kepada Mbak Lintang. Dan Mbak Lintang tadi saya mendapatkan pujian dari Mbak Lintang itu merupakan hal yang berharga untuk saya, seperti itu. Dan saya juga berterima kasih juga kepada Bapak Villa, karena Pak Villa sudah memberikan saya saran dan penguatan yang penting dan bermanfaat untuk saya ke depannya, seperti itu. Sepatah dua patah kata ya. Mungkin cukup baik mungkin. Kita cukupkan ya. Iya, boleh, aman, karena saya sudah merasa sangat lega. Terima kasih ya Pak Villa, terima kasih. Mungkin bisa Jepang ya kita. Baik. Terima kasih. Iya, ya terima kasih ya Pak. Terima kasih sudah saya konseling dengan saya ya Pak. Terima kasih banyak. Ya, saya pamit ya Pak. Terima kasih.